Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Ya, tentu saja kita tahu itu. Kalimat tersebut terdapat pada setiap bungkus rokok yang dijual di Indonesia. Namun, bagaimana dengan vape atau rokok elektrik? Apakah benar vape lebih aman bagi kesehatan dibandingkan rokok? Mari kita bahas bahaya rokok versus vape. Selain rokok tembakau, vape itu sudah menjadi bagian hidup dari anak-anak muda zaman sekarang dan juga orang dewasa. Banyak yang mengira bahwa vape atau rokok elektrik itu adalah alternatif yang lebih aman dibandingkan rokok tembakau bagi kesehatan. Jadi ada banyak alasan seseorang untuk nge-vape. Yang pertama, dimulai dari coba-coba. Yang kedua, untuk alasan sosial, biar keren. Yang ketiga, karena rasanya enak. Ada rasa buah, ada rasa coklat, ada rasa permen, ada rasa mint. Dan yang terakhir, alasan yang paling banyak adalah orang ingin berhenti untuk merokok, makanya mereka nge-vape. Kita akan membahas dulu pengertian rokok dibandingkan vape. Rokok adalah tembakau yang sudah dikeringkan dan dibungkus dengan kertas. Rokok itu mengandung 7.000 bahan kimia dan sekitar 70 bahan kimia di antaranya bisa menyebabkan kanker dan beracun. Nah, kalau vape itu sendiri terdiri dari beberapa bagian ya. Ada yang namanya baterai, kemudian ada cartridge, tempat isi cairan vape-nya itu, kemudian ada elemen pemanas yang bisa menghangatkan dan juga mengubah cairan tersebut menjadi uap air, dan ada mouthpiece yang digunakan untuk menghirup uap vape tersebut. Vape itu ada berbagai bentuk ya, ada yang bentuknya pulpen, ada yang bentuknya USB, dan masih banyak macam yang lain. Sekarang kita akan membahas apa perbedaan kandungan rokok versus vape. Kita mulai dari bahas kandungan rokok terlebih dahulu ya. Kandungan rokok yang akan aku sebutkan nanti semuanya bisa membahayakan tubuh dan sebagian besar itu sifatnya karsinogenik alias menyebabkan kanker. Yang pertama itu ada asetaldehid. Ini adalah senyawa yang biasanya ada di dalam lem. Yang kedua adalah aseton. Senyawa ini biasanya digunakan untuk menghapus cat kuku pada cewek-cewek nih ya. Yang ketiga adalah arsenik. Biasanya senyawa ini ada dalam racun tikus dan juga pestisida. Yang keempat ada acrolein. Senyawa ini bisa mengiritasi mata dan juga saluran napas atas. Yang kelima ada amonia. Senyawa ini biasanya banyak digunakan dalam bahan pembersih. Yang keenam ada benzena. Senyawa ini adalah salah satu campuran bensin, bisa menyebabkan anemia. Yang ketujuh ada kadmium. Senyawa ini biasanya untuk pelapis logam anti karat dan juga bahan pembuat baterai. Yang kedelapan adalah kromium. Selain pada rokok, kromium itu biasanya ada dalam bahan-bahan untuk pengawet kayu, perawatan kayu, pelapis logam. Yang kesembilan ada formaldehida atau formalin. Senyawa ini digunakan untuk merekatkan kayu lapis, untuk pengawet, bisa menyebabkan kanker paru-paru. Yang kesepuluh ada toluen. Bahan ini digunakan untuk bahan pelarut termasuk pada cat, bisa menyebabkan seseorang menjadi linglung, hilang ingatan, mual, lemah, dan sebagainya. Yang ke-11 adalah tar. Senyawa ini adalah hasil pembakaran tembakau yang kemudian kita hirup pada saat merokok. 70% dari tar ini akan tetap menempel di paru-paru dalam bentuk zat coklat. Karena itu paru-paru orang perokok biasanya cenderung hitam dan juga bisa menyebabkan gigi kuning pada orang perokok. Yang ke-12 ada karbon monoksida. Ini adalah gas beracun yang juga keluar dari asap kendaraan bermotor. Dan yang terakhir adalah nikotin. Ini adalah senyawa yang bisa membuat orang kecanduan merokok, ingin terus merokok, sifatnya adiktif. Wah, banyak banget senyawa berbahaya yang ada dalam satu batang rokok. Hati-hati ya, karena sebagian besar yang aku sebutkan tadi itu berbahaya bagi kesehatan tubuh dan juga bisa menyebabkan kanker. Oke, sekarang kita akan membahas apa saja kandungan yang terdapat dalam vape. Yang pertama ada nikotin. Jadi baik rokok maupun vape itu sama-sama mengandung nikotin. Sama seperti pada rokok, nikotin dalam vape juga bisa menyebabkan kecanduan sehingga orang tersebut makin sering ingin nge-vape dan sifatnya itu adiktif. Namun jika kita membandingkan kadarnya, kandungan nikotin di dalam rokok tembakau biasanya memang lebih besar daripada kandungan nikotin di dalam vape. Kandungan nikotin di dalam vape itu bisa bervariasi ya kandungannya, tergantung dari jenis produk
produk vape itu sendiri dan juga pada beberapa produk itu tidak mencantumkan kandungan nikotin yang terdapat di dalamnya. Apa sih bahaya nikotin? Nikotin itu berbahaya untuk perkembangan otak bayi, perkembangan otak anak, dan juga perkembangan otak remaja. Dan jika digunakan dalam masa kehamilan itu bisa menyebabkan kelahiran prematur dan juga bayinya itu mengalami berat badan yang rendah. Kandungan yang kedua dalam vape adalah VOC. Ini adalah volatile organic compound. Artinya senyawa organik yang mudah menguap. Contohnya propylene glycol dan gliserin. Propylene glycol ini adalah zat yang biasanya digunakan untuk menghasilkan kabut pada panggung. Dapat menyebabkan iritasi pada saluran napas dan paru-paru. Pada jumlah yang besar, VOC ini bisa menyebabkan gejala-gejala seperti iritasi mata, hidung, paru, tenggorokan, sakit kepala, mual, dan juga bisa merusak hati, ginjal, serta sistem saraf manusia. Awas! Propylene glycol dan gliserin ini juga bisa menghasilkan formaldehida atau formalin, acrolein, dan acetaldehid yang juga terdapat pada orang-orang yang merokok seperti yang sudah aku sebutkan tadi. Namun hal ini biasanya terjadi jika cairan vape itu overheat atau terlalu panas sehingga bisa membuat rasa dari vape-nya itu menjadi nggak enak. Bahan kandungan ketiga yang ada dalam vape adalah perasa atau flavoring. Rasa-rasa yang ada pada vape itu biasanya bisa mengandung bahan yang disebut diasetil. Diasetil adalah senyawa yang bisa mengakibatkan penyakit paru-paru yang cukup serius yang namanya bronchiolitis obliterans atau paru-paru popcorn. Hah? Paru-paru popcorn? Diasetil dulu digunakan untuk menambahkan rasa atau aroma butter seperti kementega-mentegaan gitu pada popcorn, dan banyak para pekerja di pabrik popcorn tersebut mengalami sakit paru-paru yang serius akibat dari sering menghirup diasetil tersebut. Bahan keempat yang bisa terdapat di dalam vape adalah formaldehida atau formalin. Seperti yang sudah aku sebutkan tadi, formaldehida ini bisa terbentuk jika cairan vape itu terlalu panas atau overheat. Formaldehida ini bisa menyebabkan kanker atau karsinogenik dan bisa merusak paru-paru, sistem pencernaan, dan seluruh tubuh kita. Ada satu penelitian yang melaporkan bahwa penggunaan rokok elektrik atau vape ini bisa meningkatkan sekitar 30% resiko seseorang terkena penyakit paru-paru kronis seperti asma, bronkitis, emfisema, dan penyakit paru-paru obstruktif kronis ya. Pokoknya semuanya sesek. Penelitian ini melibatkan 32.000 orang dewasa Amerika dari tahun 2013 sampai tahun 2016. Jadi, perbedaan utama dari rokok versus vape adalah rokok itu mengandung tembakau, sedangkan vape itu tidak mengandung tembakau sama sekali. Kalau pada orang yang merokok, kandungan nikotin dalam satu batang rokoknya itu biasanya sama, sedangkan kalau pada vape itu bisa berbeda-beda tergantung dari masing-masing produknya dan juga dari cara bagaimana orang tersebut nge-vape. Memang kandungan bahan kimia yang berbahaya dalam rokok elektrik atau vape ini lebih sedikit daripada bahan kimia berbahaya yang ada dalam rokok. Tapi sulit untuk kita mengetahui secara pasti bahan kimia apa saja yang ada di dalam rokok elektrik tersebut. Pasalnya, sebagian besar produk vape itu tidak mencantumkan secara jelas bahan kimia apa saja yang terkandung di dalamnya. Apalagi nih kalau orang-orang yang menggunakan vape atau rokok elektrik yang dimodifikasi. Kemudian orang-orang yang membeli vape itu dari black market atau produk-produk yang tidak jelas. Itu jauh lebih berbahaya karena kita nggak tahu kandungan apa yang ada di dalam cairan vape itu. Intinya, masih banyak yang belum kita ketahui tentang rokok elektrik atau vape ini. Rokok elektrik itu sendiri masih tergolong baru diciptakan dan juga belum banyak penelitian-penelitian kedokteran yang meneliti tentang bahaya vape ini dalam jangka panjang. Baiklah, semoga penjelasannya bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Bye-bye!